Semak duri adalah tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal-hal lain. Masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah, saudara. Apa yang dimaksud dengan tipu daya kekayaan, Pak? Semakin kita mengejar kekayaan, semakin kita mengejar baju yang lebih bagus, mobil yang lebih mewah, rumah yang lebih besar. Maafkan saya, saudaraku, tapi saya harus katakan ini. Semakin saudara kejar, bukan semakin saudara dapatkan. Semakin kalau enggak hati-hati, akhirnya saudaraku, kita justru terjebak hutang kartu kredit. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Kenapa, Pastor? Itu sebabnya dia disebut sebagai tipu daya kekayaan. Masalahnya di mana, Pastor? Salahnya di mana? Apakah saya nggak boleh mengejar ke sana? No, saudaraku. Yang jadi masalah adalah salah fokusnya. Instead of ngejar kekayaannya, Pak, kejar dan tingkatkan kapasitasmu. Yang mengerti aminnya yang keras. Instead of mengejar mobil yang lebih bagus, mobil yang lebih mewah, tingkatkan skillmu. Tingkatkan produktivitasmu. Nanti dengan sendirinya ya saudaraku, yang namanya mobil mewah, yang namanya semua yang lebih bagus, it is in your capability, saudara. Itu ada pada kekuatanmu. Tapi kalau saudara kejar apa yang bukan di kekuatan saudara, itulah yang disebut tipu daya kekayaan. Pada akhirnya kita terjebak, saudara, boro-boro mau bertumbuh, boro-boro mau berbuah, yang ada justru hancur. Hari ini, saudaraku, take a step back, saudara. Take a step back. Ambil satu langkah mundur. Maksudnya gimana, Pastor? Cek. Apa sih penghalang dalam hidupmu? Apa? Apa penghalang dalam keuanganmu? Saudara nggak bisa menahan gaya hidup? Di Jakarta ini, saudaraku, yang paling mengerikan itu gaya hidup. Gaya hidup kalau saudara ikuti, penghasilan seberapapun, saya harus katakan ini, maafkan saya sudah, habis. Habis. Saudara mau bicara, Pastor, saya gaji 5 juta bagaimana bisa cukup? Saya pernah membaca satu, saudaraku, kisah yang sangat tragis sekali, saudara. Ada seorang, saudaraku, dipandang sebagai quote-quote, bukan pengemis ya, apa sih, pemulung gitu. Pemulung itu beda dengan pengemis, saudaraku. Dia mengumpulkan barang-barang bekas, saudara. Amazingly, pemulung ini, saudaraku, dengan mengumpulkan barang bekas, dia bisa mendonasikan jutaan US dollar di dalam sepanjang umur hidupnya dia. Dia hidup dengan kesederhanaan, dan pada saat dia meninggal, saudaraku, semua orang dibuat terkejut dan kaget karena dia mendonasikan jutaan US dollar untuk kegiatan sosial. Sebaliknya, ada seorang, saudaraku, atlet terkenal, bahkan penghasilan dalam 1 tahun itu ratusan miliar, saudara. Ratusan miliar. Secara manusia tidak berkekurangan apapun. Tapi pada saat dia meninggal, saudaraku, dia bukan meninggalkan warisan. Pada saat dia meninggalkan hutang ratusan, bahkan tidak terhitung jumlahnya, saudaraku. Di mana letak kesalahannya? Penghasilannya kah? No. Gaya hidup. Saudara boleh mengejar gaya hidup, tapi kalau tidak diimbangi dengan strength, capability-mu, skill-mu, dia akan jadi semak duri. Dia akan menghancurkan hidupmu. Hari ini apa, saudara? Saya nggak tahu, masing-masing dari kita berbeda.
Apa yang jadi titik yang harus saudara cek? Periksa. Apa? Yang mengganggu saudara apa? Yang menghalangi saudara untuk berbuah apa? Sebagian dari saudara bisa jadi yang menghalangi saudara berbuah pergaulanmu. Ada loh saudaraku orang-orang dengan pergaulan yang gak sehat. Pernah ketemu saudaraku? Entah gimana saudara, orang-orang yang ada di sekelilingmu tuh negatif terus. Saudara mau maju jawabannya apa? Orang kayak kamu mana bisa. Intinya negatif aja. Pernah gak saudara ketemu pergaulan yang intinya isinya gosip aja terus? Pernah? Isinya gak tahu kenapa tuh, gatal kalau gak ngomong kata-kata kotor. Gitu. Kadangkala saudaraku, kita harus tegas, cabut, potong. Kalau kita tidak tegas untuk memotong hal-hal yang tidak Tuhan suruh kita kerjakan, maka kita tidak akan bisa fokus mengerjakan apa yang Tuhan suruh kita kerjakan atas hidup kita. Inilah yang saya sebut sebagai kunci berbuah lebat. Temukan saudara, satu demi satu dalam kehidupan saudara, apa yang menghambat potong. Nanti saudara akan takjub dengan bagaimana Tuhan bawa saudara dari 1 pada 2 pada 5 talenta. Tuhan bawa saudara naik dan bukan turun. Berbuah 100 kali lipat, kemarin kita baca ya saudaraku, 60 kali lipat, 30 kali lipat itu terjadi atas hidup saudara. Boleh saya dengar kata amin yang paling keras dari tempat ini? Yang kedua saudaraku, kalau tadi kita menemukan penghalangnya, kita singkirkan. Apa yang menghalangi, kita singkirkan. Kalau yang kedua ini saudaraku, kita harus siap. Bahkan ranting yang berbuah pun akan dibersihkan. Jadi siap ketika Tuhan membersihkan hidup kita, Pak. Kita buka Yohanes 15 yuk. Yohanes 15 ayatnya yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Jangan salah ya saudaraku, yang tidak berbuah cut, dipotong. Tetapi setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kadang kalau kita baca ayat ini rasanya di hati jujur loh saudara. Nggak adil Pak. Pastor saya salah apa? Itu pernah nggak saudara? Ngalami di dalam kehidupan saudara diizinkan Tuhan di pruning. Pastor, gimana cara kita bisa ngerti kita di pruning atau itu salah kita? Bedakan ya saudara, harus dibedakan. Masalah bisa muncul, yang pertama salah kita sendiri. Kita nggak bisa mengekang gaya hidup, akhirnya terlibat hutang piutang, akhirnya ditagih penagih hutang. Salah siapa saudara? Salah kita. Gitu. Jangan datang sama Tuhan terus saudara ngomong, Tuhan kenapa Tuhan izinkan? Oh pengen saya cekik kalau gitu saudara. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Oke ya. Jadi ada masalah yang datang dalam hidup kita, itu karena kita. Pastor kalau yang seperti itu terus bagaimana? Bertobat. Nggak ada cara lain saudara. Bertobat, tinggalkan kehidupan lama saudara, sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Datang sama Tuhan, cari Tuhan, lari ke Tuhan. Gitu. Tapi ada yang kedua saudara, pruning. Pruning ini dalam bentuk seperti apa? Pruning ini kita nggak salah saudara. Kita sudah lakukan bagian kita. Memang nggak salah. Tapi tetap mengalami masalah. Diizinkan gagal. Diizinkan mengalami tantangan. Berapa banyak orang Kristen karena tidak mengerti maksud dari pruning akhirnya ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, kok
Tuhan tega. Pernah dengar itu saudaraku? Pastor, saya udah melayani. Saya udah lakukan semuanya. Kok masih ngalami seperti ini? Apa salah saya? Saudara pernah dengar kata-kata seperti itu? Familiar ya? Familiar. Dalam proses pruning ini saudaraku, izinkan saya mengingatkan saudara ini. Pada saat saudara di pruning, bukan Tuhan jahat. Bukan untuk menghancurkan engkau. Bukan untuk nyakitin. Tuhan pruning engkau supaya buahmu lebih lebat lagi. He means no harm. Bukan untuk menyakiti. Justru ketika kau di pruning, dia lihat ada potensi dalam hidupmu. Tapi dia menyayangkan. Harusnya potensi ini bisa tumbuhnya lebat. Tapi somehow baru tumbuh kecil. Dia akan bersihkan. Ini yang terjadi dalam hidup Yusuf, saudara. Ada di sini yang merasa seperti itu, kadang dalam hidup saudara. Pastor sakit loh, pastor. Kalau saudara lihat hidup Yusuf, apa sih salahnya Yusuf, saudara? Yusuf itu anak baik loh. Dia anak yang disayang orang tuanya. Bahkan pada saat disuruh oleh orang tuanya membawa makanan untuk kakak-kakaknya pun dia lakukan loh, saudaraku. Despite kakak-kakaknya berbuat yang tidak baik, Yusuf itu sayang sama mereka. Mungkin saudara bisa bertanya, Pastor, kenapa? Gitu. Di sini kadang juga ada yang diizinkan ya, ngalami pruning ya. Kenapa, Pastor? Why? Saya udah cari-cari, saya udah evaluasi, tapi nggak ada penyebabnya. Ketika saudara diizinkan untuk di pruning, Tuhan tahu ada rencananya yang besar atas hidupmu.